Mama, kau, ya mama kau, ya, tuh, tuh, dia, diam dulu, diam dulu, diam dulu, Bang. Ini polisi nih, diam dulu, geser aja. Diam dulu, diam. Pak, kita perlu jujur. Siapa bilang KDRT selalu dilakukan laki-laki? Faktanya, kekerasan dalam rumah tangga bisa dilakukan siapa saja. Suami bisa jadi pelaku, istri juga bisa jadi pelaku. Masalahnya bukan jenis kelamin, masalahnya adalah kontrol diri dan penyalahgunaan kekuasaan dalam rumah tangga. Selama ini kita sering melihat laki-laki sebagai pelaku utama. Dan memang banyak kasus menunjukkan itu, tapi bukan berarti laki-laki selalu salah dan perempuan selalu benar. Ada suami yang dipukul, ada suami yang dihina setiap hari, ada suami yang direndahkan di depan anak-anaknya, ada suami yang dikontrol total keuangannya, lalu dipermalukan. Ada juga seperti kasus yang tadi di depan, seorang anak diperlakukan kasar oleh ibu tirinya. Dan laki-laki banyak yang diam. Kenapa? Karena malu, karena takut dibilang lemah, karena takut tidak dipercaya. Padahal kekerasan bukan cuma soal luka fisik. Kalau pasangan atau orang tuamu menghina terus-terusan, mengancam, mempermalukan, mengontrol secara berlebihan, menggunakan anak sebagai alat tekanan, itu juga kekerasan. Dan satu hal yang harus kita sepakati bersama, tidak ada alasan yang membenarkan kekerasan dalam rumah tangga. Marah itu wajar, kecewa itu manusiawi. Tapi memukul, merendahkan, atau menyakiti itu pilihan. Rumah bukan tempat adu kuasa. Rumah itu tempat aman. Kalau suami melakukan kekerasan itu salah. Kalau istri melakukan kekerasan itu juga salah. Kalau orang tua melakukan kekerasan itu pun juga salah. Jangan jadikan gender dan umur sebagai tameng. Jangan jadikan emosi sebagai pembenaran. Anak-anak melihat dan mereka belajar. Kalau di rumah mereka melihat ayah memukul ibu atau ibu merendahkan ayah, mereka sedang belajar bahwa cinta itu menyakitkan. Itu yang berbahaya. Kita perlu berhenti menyederhanakan masalah ini jadi laki-laki jahat atau perempuan jahat. Yang jahat adalah perilaku kekerasannya. Dan kalau kita jujur, banyak konflik rumah tangga sebenarnya berawal dari komunikasi yang rusak dan ego yang tidak mau turun. Jadi apa solusinya? Belajar komunikasi sehat, belajar minta maaf, dan kalau perlu cari bantuan profesional. Tidak ada yang kalah saat memilih untuk berhenti menyakiti. Yang kalah justru yang membiarkan ego menghancurkan keluarga. Jadi, mari kita sepakat satu hal. Siapapun pelakunya, kekerasan harus dihentikan. Rumah harus jadi tempat aman untuk suami, untuk istri, dan untuk anak. Bahkan untuk orang tua juga. Kalau setuju, bagikan tulisan ini bukan untuk menyudutkan siapapun, tapi untuk mengingatkan bahwa kekerasan bukan soal gender. Kekerasan adalah soal pilihan, dan kita selalu punya pilihan untuk berhenti.